ilmunya bagus, ya. Dipuji akhlaknya bagus, atau dipuji cakep dan semacamnya, sama sekali bukanlah hak kita untuk merasa bangga. Kenapa? Karena sesungguhnya kita tidak terlibat untuk menciptakan semua itu. Kita ini semua nggak terlibat menciptakan rupa-rupa kita. Karena kita tidak terlibat, tidak ikut andil menciptakan, terus apa perlunya kita bangga? Wong juga bukan kreasi kita kok. Nah terus kalau amal baik, apa bukan kreasi kita? Sama saja itu sesungguhnya adalah amalnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita. Nah, orang yang paham masalah ini, puji setinggi-tingginya. Nggak mungkin kelepek-kelepek, nggak mungkin merasa bangga, nggak mungkin. Tahu sesungguhnya alamat pujian itu untuk Allah Ta'ala, bukan untuk dirinya. Jadi kalau orang ini paham. Jadi orang GR itu karena orang nggak paham tentang pakaian yang dikenakan oleh Allah kepada orang ini. Nggak paham. Jadi kalau begitu, kita ini tidak memiliki hak apa-apa untuk merasa bangga. Nggak punya hak apapun. Jadi kan gini, Allah melakukan sesuatu lewat diri kita. Kita misalnya menjadi semangat melakukan kebaikan. Padahal kebaikan itu sesungguhnya adalah Allah yang berbuat. Cuma lewat diri kita. Nah, kemudian setelah itu Allah menggiring orang-orang untuk memuji kita. Itu sebenarnya adalah Allah memuji dirinya lewat keberadaan diri kita. Jadi yang menggerakkan orang-orang supaya senang kepada kita, yang menggerakkan orang-orang supaya memuji kita, itu Allah. Dan kebaikan yang ada pada diri kita, itu juga kebaikan Allah. Jadi, ini merupakan lingkaran keilahian, di mana Allah itu memuji dirinya dengan cara terlebih dahulu berbuat baik lewat diri kita, kemudian menghalau orang-orang untuk memuji diri kita. Atau ketika di langit Allah mengumumkan misalnya, aku cinta si fulan, dan seluruh malaikat kemudian tahu bahwa Allah mencintai si fulan, Allah menjadi walinya, menjadi kekasihnya. Seluruh penduduk langit itu tahu, malaikat-malaikat tahu. Nah, kemudian seluruh malaikat itu memuji si fulan tadi. Itu sesungguhnya adalah Allah menggerakkan para malaikat di langit untuk memuji fulan, dan fulan ini menjadi baik karena tindakannya itu diperbaiki, dijadikan terpuji oleh Allah. Nah ini yang disebut dengan lingkaran keilahian. Lingkaran keilahian. Nah kita dapat cipratannya. Apa cipratannya? Kita yang sesungguhnya tidak ikut memiliki amal kebaikan sebesar pun itu, karena itu hakikatnya adalah amalnya Allah Ta'ala. Kemudian kita dinaikkan nama kita, derajat kita oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang berbuat, tapi juga kita dikatrol nama kita di hadapan Allah Ta'ala. Kau kumuliakan ya. Ketika kita bertanya, dengan apa ya Allah engkau memuliakan aku? Dengan amalku, firman Allah. Jadi, bukan dengan amalmu. Karena itu, adkhiluhumul jannata birahmati. Masukkan malaikat orang-orang itu dirahmati karena rahmatku, la bi'amalihim, bukan karena amal mereka. Jadi kalau sampai kita itu misalnya senang dalam kehidupan ini, kita dianugerahi hati yang bersih oleh Allah Ta'ala, dianugerahi amal-amal yang bagus, itu sesungguhnya murni cara Allah Ta'ala untuk menaikkan derajat kita, walaupun kita tidak memiliki alasan apapun untuk bisa menaikkan derajat kita sendiri. Tidak punya kita alasan apapun untuk menaikkan derajat kita sendiri. Memang kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kita melakukan kebaikan-kebaikan itu kalau tidak ditolong oleh Allah Ta'ala, sampai kapanpun kita tidak akan pernah memiliki tingkat kebaikan di hadapan Allah Ta'ala. Nah itu loh cara pandang kitab Hikam tentang adanya kebaikan-kebaikan, adanya keterpujian-keterpujian. Karena itu pujian-pujian menjadi angin berlalu bagi puji. Taruh-taruhlah, nggak ada hubungannya. Jadi nggak berbunga, sepil pun nggak berbunga oleh pujian. Jadi kalau orang berbunga-bunga oleh pujian, tanda itu
dia nggak paham tentang dirinya sendiri. Kalau orang berbunga-bunga dengan pujian, itu tanda dia tidak memahami keterlibatan Allah dalam dirinya sendiri. Itu biasa kemudian. Nah, orang yang tidak mempan dipuji adalah orang yang tidak mempan pula ketika dicela. Karena itu jangan gampang nangis dalam kehidupan. Hanya dijewel sedikit, dicela sedikit, mau nangis, jangan. Terlalu eman-eman air mata untuk diberikan kepada sesuatu yang tidak perlu. Kalau mau nangis, nangislah atas nama menumpahkan cinta kepada Allah, baru itu penting kan. Kalau cuma persoalan-persoalan kehidupan kita harus tegar, bisa mendongakkan kepala apa, gitu. Karena itu kalau kita mau nangis menjadi seperti kanak-kanak, menangislah di hadapan Allah, karena Allah tempat segala keluh kesah kita. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Jadi terhadap kehidupan ini harus kebal kita. Kebal. Jangan gampang, sedikit-sedikit patah hati, sedikit-sedikit tergores batinnya, terlalu sepele untuk begitu. Jadi kita cintanya sama si Pana. Si Anu gimana? Lele kamu. Yang si Anu ya. Rocky. Itu. Nah, sampai orang-orang itu mau datang kepada kita, senang kepada kita. Itu sebenarnya senang kepada Allah itu. Langsung tunjukkan kepada mereka, kau enggak senang aku loh sebenarnya. Kau senang kepada amalnya Allah pada diriku ini. Tunjukkan. Atau orang-orang itu mencintai kita, katakan, kau tidak jatuh cinta kepada aku. Kau jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Orang-orang kemudian ridho, memandang kita dengan ainur ridho. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun. Yang namanya pandangan ridho itu menutup segala aib. Jadi kalau orang sudah senang, maka yang disenangi itu tidak punya cacat sama sekali. Pokoknya ini satu-satunya itu. Nah, kalau orang sampai bisa begitu kepada kita, itu sungguhnya ridho kepada Allah Ta'ala itu. Ridho kepada Allah Ta'ala. Karena itu ya Abu Sa'id Abul Khair, orang yang sangat makrifat di abad ke-13. Pernah ketika berhadapan dengan seorang raja, raja itu justru menjadi minder di hadapan Abu Sa'id. Jadi orang yang bagus hubungannya dengan Allah, enggak minder dengan makhluk-makhluk. Karena itu perhatikan dari kita, seberapa nyali kita berhadapan dengan makhluk-makhluk. Kalau kita memiliki nyali yang bagus berhadapan dengan makhluk-makhluk, misalnya dengan penguasa atau dengan orang kaya, kita tegar, itu bagus. Abu Sa'id Abul Khair ketemu dengan seorang raja. Raja itulah yang grogi di hadapan Abu Sa'id. Abu Sa'id bilang, tahun depan kau dengan bala tentaramu akan berperang dan kau mengalami kemenangan. Diramal oleh Abu Sa'id Abul Khair. Si raja ini diramal. Betul. Begitu nyampe tahun depan, terjadi huru hara peperangan antara raja dan bala tentaranya dengan kerajaan lain. Dan ramalnya Abu Sa'id itu benar, bahwa raja itu akan mengalami kemenangan. Nah, karena diramal sedemikian jitu oleh Abu Sa'id, setelah peperangan itu datang si raja ini ke hadapan Abu Sa'id Abul Khair. Dari arah yang jauh, raja ini melihat Abu Sa'id sudah nunduk. Kata Abu Sa'id, nunduk lagi. Merangkak. Tiarap betul raja itu kan. Disuruh begitu. Nah, setelah itu santri-santrinya Abu Sa'id tanya, guru katanya, kenapa tadi raja itu sudah menunduk masih disuruh merangkak, suruh tiarap, suruh sangat hormat. Kenapa kok sampai begitu, guru? Kata Abu Sa'id, ketika dia membungkuk aku tahu dia hormat kepada Allah Ta'ala. Dan tak sepeser pun aku merasa bangga karena itu. Karena itu saya perintahkan untuk lebih sempurna. Merangkak, tiarap. Biar sempurna penghormatannya kepada Allah Ta'ala. Bukan karena ngambil untung. Wah, aku dihormati. Woi, kanak-kanak banget nih kayak gitu kan. Jadi dihormati mesti senang. Orang kehormat mesti merengot. Kanak-kanak banget. Terlalu sepele rohaninya kan gitu. Karena itu jangan keenakan. Dihormati orang. Wah, aku mulia. Ya. Kemudian orang menyepelekan, kok aku sudah tidak dianggap-anggap lagi, ya. Itu jenis penyakit itu. Jenis penyakit hati. Jadi kalau begitu,
sebenarnya hormatnya total itu kepada Allah Ta'ala. Karena itu gini ya, anak hormat kepada orang tua, itu hormatnya kepada Gusti Allah sesungguhnya. Kita mencintai Nabi, cintanya kepada Gusti Allah sesungguhnya itu. Karena itu belajar kita, ketika kita jatuh hati kepada segala sesuatu, temukan posisi Allah pada segala sesuatu itu. Misalnya begini, kita kan senang jenis makanan apa ya yang kita senangi kan pasti ada di antara makanan tuh. Jadi terutama para pecinta kuliner itu senang sate, ini bagusnya. Kayak promosi. Nih, maksudnya, nah pastikan kita belajar menemukan adalah apapun yang kita senangi makanan, temukan posisi Allah di makanan yang kita senangi itu loh. Sebab apa? Gak mungkin kita senang sesuatu kalau tidak ada peran Allah pada sesuatu itu. Gak mungkin. Nah itu loh. Cara mencintai Allah lewat jatuh cinta terlebih dahulu kepada makhluk-makhluk. Lewat jatuh cinta terlebih dahulu kepada makhluk-makhluk. Kita senang uang misalnya. Kalau tidak menemukan posisi Allah pada uang, berarti yang kepakai di situ adalah kekuatan nafsu, bukan kekuatan rohani. Iya. Nah kalau begitu, ya, maka semua yang kita senangi itu pantulan keberadaan, pantulan kehadiran Allah Ta'ala. Enak kalau sudah begitu. Setiap cinta kita transenden kalau begitu kan. Transenden. Apa yang kita senangi? Mengangkut kita itu nanti untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak ada yang percuma dalam cinta kita, senang kita kepada segala sesuatu. Kalau kita menemukan Allah pada segala sesuatu itu. Nah, ini gamblang, petanya jelas, tinggal diterapkan, tinggal diamalkan. Apa yang sekarang sudah kadung kita cenderungi, kita gandrungi, kita senangi, langsung temukan posisi Allah Ta'ala. Ya Allah, bagaimana mungkin kau gerakkan hatiku ke sini? Apa makna kehadiranmu di sini? Jadi segitu. Bagaimana mungkin aku digerakkan kepada makanan-makanan ini? Enggak mungkin. Allah tidak terlibat, enggak mungkin. Karena itu ya, orang dekat kepada Allah Ta'ala senang rokok. Di rokok itu dia menemukan lebih dari segala zikir. Karena itu asapnya bisa menjadi obat bagi berbagai penyakit. Kenapa? Menemukan alamat Allah di situ pada segala sesuatu. Ya. Karena itu jangan kemudian dipotong, jangan kemudian dipangkas cinta kita pada segala sesuatu. Jangan. Tapi temukan Allah pada segala sesuatu yang kita senangi. Karena itu ya, banyak loh di antara kasih Allah itu yang enggak lazim. Ada ya orang sebagai waliullah itu kemana-mana ada ya. Itu bawa paku sama benang. Ya, nggak habis pikir kita kan. Apa maksudnya orang ini kemana-mana bawa paku dan benang. Paku dan benang itu dipegang gitu. Kemudian orangnya lalu bunyi, mulutnya yang bunyi. Jadi kok apa sesungguhnya? Makna senengnya itu apa? Kalau misalnya bawa makanan mungkin kan kita masuk akal mau dimakan, bawa minuman mau diminum. Itu ya tetap paku dan benang. Apa itu makna? Ya. Lah bagi Allah Ta'ala enggak memerlukan alasan. Orang dibikin seneng ini itu dan lain semacamnya. Asal itu menemukan Allah Ta'ala. Masuk akal atau tidak masuk akal itu kenyataan rohani. Kenyataan rohani. Jadi karena itu enggak bisa langsung kita katakan, oh kamu senangnya, oh siapa tahu dia menemukan Allah Ta'ala di situ. Kita langsung, belum tentu. Ada musik-musik gitu ya, musik-musik yang dalam kitab Safina, dalam kitab Sulamul Taufiq diharamkan musik-musik keleningan semacamnya itu ya. Justru banyak orang termabuk-mabuk kepada Allah lewat musik-musik begitu. Letak keharamannya di mana sih sebenarnya? Lewat musik-musik seperti itu orang bisa jatuh hati kepada Allah Ta'ala. Jadi gitu. Kita senang anak, senang istri atau senang siapa saja, pastikan karena di situ ada kehadiran Allah Ta'ala. Kalau tidak begitu, tidak ada apapun yang memukau dalam kehidupan ini. Tidak ada apapun yang memukau dalam ini. Buktinya apa?
idlau atla'u, sebab jika menyaksikan mereka alama atas suatu antadupun kau alaihi atas ma lastakzaruka, maka akan menganggap jijik mereka kepadamu, wa nafaru, dan lari mereka angka dari dirimu. Jadi kalau Allah Ta'ala memperlihatkan diri kita yang asli, yang tidak dibungkus oleh keinginan Allah, kita akan dianggap jijik sama orang. Enggak mau aku berkawan itu, jijik, lari pasti. Jadi kalau ada orang kok senang dekat-dekatan dengan kita, ya, itu karena senang kepada pakaian yang dikenakan oleh Allah kepada kita sebenarnya. Jadi kalau dibuka pakaiannya itu oleh Allah Ta'ala, tutupnya itu dibuka oleh Allah Ta'ala, jijik mereka kepada kita, lari mereka dari kita. Jadi karena itu kita menyaksikan dalam hidup ini punya kawan. Di antara kawan itu ada yang biasa, ada yang akrab, ada yang sangat akrab. Di mana kita merasakan senang berkawan dengan orang itu. Ya. Pastikan keterlibatan Allah pada semua kawan yang ada itu. Wahina itu, dan ketika itu falhamdu, maka adapun pujian la yang bagi ialah tidak pantas ayakuna pandanya aja ada untuk pujian illa liman satara, kecuali bagi Allah satara yang menutupi Allah kepadamu. Laisa, tidak ada dalam apa pujian liman illa bagi orang akrama yang memuliakan man kepadamu, wa syaraka roka, dan berterima kasih orang kepadamu. Kalau begitu pujiannya itu milik Allah, kalau begitu bukan milik kita atau milik makhluk. Karena itu alhamdulillah segala puji. Jadi alnya itu kata orang-orang pondok belajar ilmu nahwu disebut al-istighraqil jinsi, al yang bermakna mencakup segala pujian. Jadi tidak usah dibikin jamak alhamdulillah menjadi alhumudu, enggak usah. Alnya saja sudah mengandung segala pujian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Padahal ya, kalau kita perinci pujian itu ada 4. Ada pujian Allah kepada dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Terus yang kedua, pujian Allah kepada makhluknya. Allah memuji nabinya. Memuji nabinya. Ketika menyatakan bahwa nabinya itu berada di atas budi pekerti yang agung. Terus pujian makhluk kepada Allah, pujian makhluk kepada makhluk. 4 macam pujian. Semua pujian itu hakikatnya menjadi satu. Itu pujian Allah kepada dirinya sendiri hakikatnya. Jadi kalau kita memuji Allah, sesungguhnya Allah yang menggerakkan kita memuji Allah. Maka dengan demikian Allah itu berarti memuji dirinya sendiri. Karena itu Syekh Husain bin Mansur Al-Ghazali itu pintar banget. Kata Syekh Husain, ya Allah, kau sudah tahu persis bahwa aku ini tidak bisa memujimu. Karena itu pujilah dirimu sendiri lewat mulutku ini. Ini pintar ya. Orang makrifat itu memang pintar. Ya Allah, aku tidak bisa sholat menghadap kepadamu. Karena itu sholatlah engkau kepada dirimu lewat perantara aku ini. Ini yang disebut dengan lingkaran keilahian. Karena itu fala tahmidhu, maka jangan memuji engkau kepada itu man illa min haitsu ijra'il khair, kecuali dari arah menjalankan kebaikan ala yadahi, atas kedua tangan itu man. La min haitsu annahu al-mukarram, bukan dari suatu cara annahu sesungguhnya itu man al-mukarram ialah yang dimuliakan, wal mu'azzam yang diagungkan hakikatan secara hakikat. Jadi karena itu kita nggak boleh memuji orang kecuali sekedar memandang orang itu dipakai oleh Allah. Jadi kalau kita terima kasih kepada orang, artinya apa? Terima kasih karena orang sudah dipakai oleh Allah untuk bermanfaat kepada kita. Jadi karena itu kita tetap berterima kasih kepada orang. Orang itu sudah dipakai oleh Allah Ta'ala. Sebab orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, sesungguhnya dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Jadi kita tetap wajib berterima kasih kepada orang-orang yang sudah menyenangkan kita, bermanfaat kepada kita. Kita wajib berterima kasih. Dan terima kasih itu hanya karena orang ini dipakai oleh Allah Ta'ala untuk melakukan kebaikan kepada diri kita. Bukan orang itu sumber kebaikan.
idz laisa dzalika illallah. Idz laisa dzalika illallah. Idz laisa karena tidak ada dzalika ialah itu makaram Allah illallah kecuali siapa Allah. Nah sebab itu faman maka adapun orang akbala yang menghadapkan diri an-nas kepada manusia yang atas man wa akramu dan memuliakan nasu kepada itu man faqad yaghlatu maka kadang-kadang keliru itu orang. Jadi kalau menghadapkan diri kepada orang lain terus memuliakan orang lain di situ kadang keliru. Kenapa? Tak menyaksikan kehadiran Allah pada orang yang kita puji itu. Apalagi pujian-pujian untuk menjilat. Sama sekali itu enggak benar. Fayadhu alhamdulillah maka meletakkan itu man alhamdulillah kepada pujian bertanaan pujian fi ghairi maudhihi tidak pada tempatnya. Fayakunu maka ada itu man minal zalimin ialah termasuk orang yang zalim. Jadi kalau sudah meletakkan pujian tidak pada tempatnya, tidak terutama kepada Allah, maka termasuk orang itu termasuk orang yang zalim. Waqad yaghlatu dan kadang-kadang keliru itu man. Fayara maka melihat man nafsi bagi dirinya man wasfan mahmudan kepada sifat yang terpuji. Juga keliru. Kalau orang melihat dirinya sendiri itu punya sifat terpuji, keliru. Orang melihat dirinya punya sifat terpuji. Tidak. Itu sifatnya Allah Ta'ala yang diletakkan pada diri orang itu. Yastahiku yang berhak. Itu man bi dengan itu wasfan al-ikram kepada dimuliakan. Orang misalnya pantas. Kalau aku ini pantas sudah dimuliakan. Sudah berjuang bulan tahun. Misalnya ya. Itu keliru itu. Keliru. Enggak ada yang pantas ini. Fayakunu maka ada teman minal jahilin termasuk orang-orang yang bodoh yang pusim terhadap diri mereka, bodoh tentang dirinya sendiri. Kalau tentang diri sendiri saja bodoh, apalagi tentang Allah Ta'ala. An-nadhirin yang memandang ila amalim kepada amal mereka, al-ghafilin yang lalai an minnatillah dari anugerah Allah Ta'ala alim atas mereka. Fa'azara maka mengingatkan kepada man al-musannif sama-sama musannif min hatainil ghalataini dari dua bentuk kekeliruan ini. Mudah-mudahan kita segera menemukan perjumpaan dengan Allah pada segala sesuatu yang kita senangi, kita cintai dalam kehidupan ini. Maka dengan demikian berarti kita tidak salah alamat, berarti kita tembus kepada Allah dalam memenang segala sesuatu. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين